Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wahdil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Mukarramun takmir Masjid Az-Zahrah, mukarramun para alim ulama, para imam masjid, para pengurus masjid dari masjid-masjid di lingkungan Desa Ngringo, memenuhi amanah selaku majelis mutasar maupun majelis pakar. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau kultum. Yang pertama, tiada kalimat yang indah yang pantas kita lantunkan kecuali puji syukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, waktu yang sudah kita tunggu-tunggu di waktu lalu. Akhirnya pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, dan siap untuk mendengarkan informasi sebagai bahan untuk ditindaklanjuti di tingkat jamaahnya masing-masing. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, yusiku antada alaikumul umam. Hampir-hampir akan datang, ada sudah mendekati tanda-tanda alaikumul umam, antada alaikumul umam, artinya kita ini oleh kelompok besar, kalau di tingkat dunia negara besar-besar, kalau di tingkat nasional ya mungkin partai, mungkin kelompok pengusaha besar dan sebagainya, mengerubuti kita. Kama tada'al akalah, seperti mengerubuti akalah makanan ila qas'atiha, di atas meja pesta. Kita bisa membayangkan orang berebut makanan di meja pesta, kita yang menjadi makanannya. Qala qailun, sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal qalil dahnu yauma idin, apakah kami hari itu terlalu sedikit? Qala Rasulullah paring dawuh, bal antum katsirun, bahkan kalian itu mayoritas, bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinakum, akan tapi kalian husaun, kita disimbolkan seperti buih. Jadi kita ini tidak punya kekuatan. Di Ngringo jumlahnya banyak itu, tapi kita tidak pernah punya kekuatan untuk bisa mengatur Ngringo. Kita justru diatur oleh apa yang sedang berada di wilayah kita, tingkat besar ya di negara kita. Karena apa? Ya, karena Allah mencabut dari dada-dada musuhmu min adwikum mahabbah, rasa takut. Dan Allah menancapkan kepada kita adalah penyakit wahan. Ma wahan ya Rasulullah, apa toh penyakit wahan itu? Rasulullah jawab, al-wahan, penyakit wahan adalah hubud dunya wa karahitul maut, cinta dunia dan takut mati. Sehingga kadang-kadang saya Pak, hanya uang 100, hanya uang 200 itu kita tega untuk samanan kolilah, untuk memberikan dengan harga dengan murah. Jadi kita itu dibeli dengan harga-harga yang murah. Di tukuming 100 sih Pak, 200 sih Pak. Setelah itu kita menjadi anda-anda mereka, diatur dengan peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan kita. Nah, kalau sudah dibeli oleh mereka, mereka punya hak untuk mengatur kita. Namanya orang sudah dibeli kok, haknya pembeli, nggak mau apa-apa. Ini sentilan untuk tingkat kita semacam itu. Oleh karena itu, memperkuat kekuatan DNI ini harus dilandasi mukhlisina lahuddin, sehingga kita tidak berorientasi kepada kepentingan yang sifatnya duniawi semata-mata, yang harganya samanan kolila, harganya sedikit. Maka peristiwa yang sudah berjalan ini sebagai gambaran ketika kita mempraktekkan, karena ayat dan hadis ini sudah sangat sering disampaikan bahwa kita adalah umatan wahidah, nah, umat yang satu, sudah sangat paham. Kalau diulang-ulang mungkin sedikit agak jenuh. Masalul mu'minina, permisalan orang mukmin
kamasal jasad, seperti tubuh. Itu juga sudah sangat sering, sudah sangat kita dengarkan. Tapi hadis dan ayat itu butuh implementasi, butuh penerapan. Nah, kita merintis bagaimana tingkat takmir masjid dulu di seluruh Geringo ini bisa berta'aruf, bisa berkenalan, dan nanti bisa bertawun melakukan kerjasama satu dengan yang lain. Dirintis dengan sektor sebagai kerjasama itu. Pendataan yatim piatu, pendataan korban dan sebagainya. Jadi ada praktek yang real untuk menindaklanjuti dari ayat dan hadis yang sudah sangat sering kita terima itu. Dalam surah Al-Imran kita sudah sering mendengarkan wal taku minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada dua komponen kata kiai yang mengajar saya. Yang satu adalah komponen yad'una ilal khair. Yad'u ya'dal ain, artinya mengajak, kegiatannya namanya dakwah, orangnya namanya dai. Jadi setiap kita adalah dai, setiap kita merupakan ulama. Maka tiap kita di tingkat keluarga dan di tingkat jamaah mesti mengacu kepada profil orang yang beriman, kun aliman, jadilah orang yang pandai. Jadi kita tidak boleh tidak punya cita-cita. Perkara dadine orang pandai urusan belakang, tapi bercita-cita di nomor satukan. Kun aliman, jadi orang yang pandai. Kalau bisa mencapai, maka kita orang yang pandai yang bisa mensiarkan, mengajarkan, nasihati dan sebagainya. Kalau belum, au muta'aliman, suka bertanya, suka mendengarkan dan sebagainya, sehingga kita menjadi calon aliman. Kalau belum bisa, au mustamingan, gelem ngrungokke melalui WhatsApp, kabar-kabar grup dan sebagainya, sehingga kita ini memiliki dinamika pemikiran karena mau mendengarkan. Nek ngrungokke wis ora gelem, nah ngrungokke man mboten purun, nah ini kita berarti mati. Sehingga belum mensyukuri kenikmatan Allah yang memberikan akal kita untuk berpikir, ingatan kita untuk mengingat, penglihatan kita untuk melihat, itu semua dimubadirkan sehingga kita menjadi seperti apa? Ya patung yang kosong. Yang bisanya kalau digerakkan, si wayang itu jembalian ya Pak Dalang begini Pak Anu Mujiono, wis sing pinter dalane ora wayange. Atau cakil birang-birang, sing pinter dalane niku. Jadi wayangnya itu wayang. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan itu maksimal, kita menjadi seperti wayang dilakokke. Nah, wayang dilakokke, ditabrakke, digelutke, sehingga kadang-kadang kita menjadi bagian-bagian yang tidak memiliki kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf, bahwa yang pertama tadi mengerucut sebagai seorang alim dan ulama, yang kedua itu mengerucut menjadi amirul mukminin, menjadi amir, menjadi pemimpin setempat, mungkin Bapak RT, mungkin Bapak RW, Bapak Bayan. Jika dua komponen ini bertemu, maka kita dijanjikan oleh Allah akan menjadi kuntum khairan umatin ukhrijat linas. Kita menjadi umat yang pilihan, umat yang luar biasa, ukhrijat linas ketika tampil di tengah masyarakat. Jadi kita tidak sekedar tampil dalam majelis orang mukmin, tapi kita tampil di. Ternyata orang yang beriman itu memberikan pengaruh positif. Mungkin orang yang tidak tahu pembubaran judi dan sebagainya itu dianggap kita teror, orang yang keras dan sebagainya, orang yang tidak punya kasih sayang. Itu karena kasih sayang. Coba bapaknya judi, anaknya seperti apa? Saya menyampaikan itu, saya dari keluarga penjudi, Pak. Jadi untuk menceritakan itu saya detail sekali. Jadi keluarga saya itu dulu menjadi orang yang kaya sak desa, saat ini ente-entean. Ora tekan anak, ora tekan putu karena judi. Nah, ini sebagai gambaran bahwa tidak ada yang semacam itu yang menguntungkan. Baik judi online dan sebagainya. Ini saya cerita aja judi online. Ponakan saya itu dokter, diperistri oleh seorang angkatan. Nah, itu angkatan. Sekarang sudah punya anak. Nah, ternyata angkatan ini judi online. Sehingga mahar yang emas dan sebagainya yang diberikan itu diminta lagi. Ponakan saya minta diputus. Nah, ternyata judi online itu tidak hanya kasus-kasus untuk wong cilik-cilik. Ternyata yang kena penyakit wahan itu wong dhuwur-dhuwur, Pak. Bajine wis gede-gede iki kaya ngono. Belum sih mengolah data menjadi korupsi dan sebagainya. Dia tidak sadar makan sehari hanya 3 kali, sama dengan kita.
sak sugi-sugi apa iso ngentekke panganan sak yuta sak ndekan, nggak mungkin. Kita oleh yang makan sudah dibatasi, tapi setan yang mengganggu, mendorong nggak sadar itu loh. Pohon kagungan rumah di tingkat piro, tingkat 100, tidurnya itu hanya sekian, itu tidak mungkin akan itu disimak. Itu harus sadar, semestinya kita itu sudah di sifat Rahman Rahim sudah diratakan itu loh. Jadi tidak perlu ngonsong-ngonsong gitu loh. Nah, sehari sudah bisa cukup, itu ya alhamdulillah sudah cukup. Wah, saenak-enak iwa ya kayak apa Pak, saenak iwa. Kadang-kadang malah sudah diatur ya Allah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya ini saya berdua ini tidak boleh ini, tidak boleh ini. Pirang-pirang makan sing macam-macam mboten diparingi, itu artinya sudah dikendalikan. Kalau sadar ya alhamdulillah masih boleh makan itu. Ini sebagai gambaran Pak, jadi semacam itu. Namun itulah yang terjadi ketika globalisasi sedang berjalan dengan IT yang tak terkendali. Globalisasi itu, dunia itu seperti global. Nah, seperti bola kecil di mana semua akan bisa melihat. Maka yang terjadi semua ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam bumi yang sudah terlihat dari berbagai sisi. Kalau penjenengan tindakan agem Google Map lah, ah ini iso ngerti kono, iso ngerti kono. Lah kok iso ya ini karena globalisasi itu. Dari sisi positif kita ada manfaatnya, tapi dari sisi negatif kabeh wong saalam itu sedang berkompetisi untuk saling mendapatkan. Maka sekarang itu tidak ada Indonesia, Malaysia, yaitu hanya bergerak. Kita itu sudah wilayah satu dunia, ya, di mana kita itu berada dalam zaman seperti orang hidup di tengah hutan belantara. Maka hukum yang berlaku, siapa yang kuat, dia yang menang. Kuat apanya? Kuat modalnya, kuat jaringannya, kuat penciptaannya dan sebagainya. Maka bagi yang sering melihat medsos, karena ini nggak ada ya kalimat-kalimat yang indah-indah. Oh, adanya kalimat-kalimat perang di medsos itu. Di dunia maya, kalimatnya kalimat perang, kalimat saling menjatuhkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya DMI yang sudah kita rintis ini, alhamdulillah MTA, LDI, Muhammadiyah, NU, Al-Islam bersatu. Ini potensi. Nah, karena sudah tidak seperti kemarin akan saling menuding, enggak. Karena mereka akan kita dudukkan untuk saling berinformasi. Jadi besok kalau ada penjelasan menjelang Ramadan kok tanggalnya bito-bito, orang Ringo, ya, ulama Ringo sudah menyampaikan no problem, akan terjadi tasamuh, sikap menghormati. Oh demikianlah Muhammadiyah menghitung, mencari wujudul hilal dengan cara semacam itu. Yang satu semacam itu tidak akan terjadi informasi konflik. Dan mudah-mudahan DMI ini menjadi penguat untuk munculnya DMI yang lain sehingga Indonesia menjadi umatan wahidah yang bisa bersatu itu. Nah, yang kita syukuri itu. Soal berbeda khilafiyah apabila kita mau mendengarkan. Nah, ngendikane dari lembaga dakwah ini begini, kita tasawuf pun. Yang penting memiliki dasar, memiliki landasan, pun sudah dilakoni dewi-dewi. Justru yang sangat penting sekarang tidak pada itu digoleki bedane niku kae padane, Pak. Awake dhewe dedrek kleru. Sing beda niki mung sithik, ning dedreke bola-bali. Ning sing menjadi sasaran kita yang banyak malah dilentarake. Sasaran yang banyak tadi amar ma'ruf nahi munkar itu Pak RT butuh dibantu supaya di lingkungan RT bebas dari kumpul kebo, bebas dari judi online, bebas dari miras. Karena Ngringo itu daerah urban, dianggap desa ya ora, kutha ya ora, banyak pabrik, banyak kos-kosan, terus saat ini kos-kosan laris karena banyak industri di mana orang-orang banyak bekerja di sini. Nah, ini dampak negatifnya semacam itu. Oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa tidak baik menjadi sasaran untuk penjualan miras, penjualan narkoba, penjualan semacam itu. Dan yang mengkonsumsi semacam itu anak-anak sing ora tahu krungu pengajian, anak-anak sing jarang nang masjid, anak sing nongkrong-nongkrong cekelane HP. Nek malam minggu do nang isor. Wah, ngoten niku. Itu mereka sudah kipas-kipas. Ibaratnya penjual itu sudah punya calon konsumsi. Nah, kita sebagai orang tua kehilangan anak. Kita sebagai Pak RT kehilangan calon generasi yang nanti akan mengganti takmir masjid, mengganti masyarakat. Ini gandeng awake dikumpul wis wonge dhewe, wis sedulur nggih. Terus terang mau ini buka-bukaan mawon. Saben-saben malam midodareni. Dong. Napa? Muntang campur sari dan sebagainya. Niku mang titeni niku mesti. Nah, mesti. Ya balani dhewe nek kerja bakti sok bareng dan sebagainya. Ngoten niku. Niku mesti. Urung-urung sesuk pas acara-acara ngoten niku. Nah, kalau toh kita belum bisa sifatnya kita
mengikat kepada ku angkusakum wa ahlikum naro, anak-anak kita sendiri, jamaah masjid kita sendiri. Di daerah sana Pak Nun Sewu, remaja yang sudah kuat mengancam kepada orang yang punya hajat. Besok kalau ada acara semacam ini saya tidak nyinom. Jadi orang itu kalau sudah kuat imannya, sudah kuat persatuannya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kuat. Wah, akhirnya gedadapan Pak. Pas tempuhin gawe wong tua do nyino ora do teko, menjadi pengingat bahwa mereka memiliki power untuk memberikan. Nah, ini saya juga mendengarkan sendiri langsung daerah wetan mriku baru kula sebutke acara ngoten niku sing nekake niku kepala desa. Nggo botol-botol niku dadi kaya buka akuan lho. Kepala desa copot klambi. Ini enten informasi sing valid melu ngoten lho. Nah, jadi alhamdulillah kita ngringo dulu yang dua niku mun ku aku wilayah niku. Ngringo kita. Karena man ra'a minkum mungkaron, kalau kalian lihat kemungkaran ya, kita itu punya kewajiban untuk merubahnya. Nah, cuma tadi kalau kita itu sebagai apa? Ulama. Yang bekerja adalah siapa? Umaroknya, Pak RT-nya. Maka diupayakan takmir masjid punya RT. Diupayakan jamaah itu orang nyingkiri itu. Jadi sudah dilihat alhamdulillah. Ini sebagai sarana husnul khotimah. Nanti di rapat RT mengingatkan yang ini. Mandi pora pokoknya jadi penguasa. Jangan sampai kita hindari. Kadang-kadang sering meremehkan, kadang-kadang seorang kerson dan sebagainya. Ini jadi ada yang di mimbar, khotib, imam, ada yang di luar. Yang jika dua komponen ini bekerja sama, ta'awun, ta'aruf, insya Allah kita ini kuat. Maka kasus kemarin itu sudah viral Pak Anas, sudah cukup bagus dari sisi siarnya, tapi sesungguhnya kita belum sampai ke tingkat yang esensi. Ketika Pak Lurah hanya mengetahui itu saya kecewa Pak. Harusnya yang menurunkan itu Lurah, menurunkan iklan itu Lurah, gawe surat keputusan penyegelan itu Lurah itu betul. Desa diiringi BPD ada ban binsan. Kok kita gitu loh, ya nggak masalah. Tapi ke depan mesti kita mengejar dan sudah ada kesepakatan bahwa mereka yang para amir-amir itu harus memiliki kepedulian terhadap suasana semacam itu yang nanti menyelamatkan Pak, menyelamatkan. Coba penggunaan sekarang kagungan putra, kagungan wayang semacam itu dijagakin apa nih? Nah, kita itu sudah usia lanjut sing dijagake turun sing soleh, makanya digotong oleh Pak Tekat yang 2 bulan, makanya tengah alam kubur itu, wah pahala anak cucunya itu mengalir. Nah, sehingga kita tidak boleh sholat untuk sendiri, tapi anak cucu diajak memakmurkan masjid. Nah, ngaten nggih Pak, nika namung kultum, wekdal ingkang badhe dateng mbok pilih Dewan Pakar sanesipun saged marini tambahan ilmu supaya bervariasi. Kirang langkungipun yen pangapunten, kita tansah saling berdoa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita diselamatkan dari kemaksiatan yang menghadang kita, dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ngringo menjadi ngringo yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta